Popularitas. Popularitas. Nah kalau popularitas adalah santet yang dimasukkan ke dalam tubuh sendiri itu. Itu santet itu sebenarnya. Masang susuk, minum air kembang, mandi air kembang. Mandi air kembang, minum air putih dimantrain yang banyak-banyak ini loh. Yang dulu lagunya Mbah Dukun itu ya mirip-mirip seperti itu. Dan santet ini menyengsarakan bagi orang yang terkena maupun orang yang mau mengenai. Paling tidak orang yang terkena ini memang Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita kembali. Semoga perjumpaan ini perjumpaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya Allah mempertemukan kita di dunia ini dalam acara Bengkel Hati, tetapi Allah akan mempertemukan kita kembali di surganya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada, tema kita pagi ini yakni santet yang menyengsarakan. Seperti yang kemarin saya tanya dengan Ustadz Danu, apakah ada santet yang menyenangkan? Kita tanya beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini santet menyengsarakan. Apakah setiap santet itu menyengsarakan Ustadz? Iyalah, Ada yang menyenangkan? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Santet menyengsarakan. Menyengsarakan, yang punya santet pun sengsara sebenarnya. Oh gitu. Sengsara iman masalahnya. Sengsara dunia akhirat juga ya. Dunia akhirat akhirnya Iya, betul. baik Ustadz. Ustadz tahan dulu. Jangan diomongin dulu. Kita sapa dulu nih jemaah yang udah pada datang ke Masjid Anida Dimensi TV. Ada dari Majelis Ta'lim Istiqomah Pondok Pesantren Raudhatul Quran Gunung Simping Cilacap. Waalaikumsalam. Bu, Cilacap apa yang terkenal? Hah? Mendoan. Mendoan, ya, iya. Saya nanya maksudnya dibagi kapan-kapan kalau datang begitu. Cilacap itu yang terkenal satu, Nusa Kambangan. Itu jelas.
Oh gitu, Mendoan Nusa Kambangan. Iya. Berikutnya Majelis Taklim Al-Hikmah Cilegon. Ini ada juga yang terkenal. Apa? Biji besi. Ya, berikutnya Majelis Taklim As-Sa'adah Pondok Pesantren Raudhatul Quran Gunung Simping Cilacap. Ini tetanggaan ya? Patungan ya? Nyewa busnya? Jujur dia. Berarti ini ono TP Mendoan ini Nusa Kambangan ya. Yang berikutnya Majelis Taklim Nurul Hidayah Cibanteng Proyek Bogor. Waalaikumsalam. Nih Bogor ada Ustaz terkenalnya. Apa? Hujan. Hujan. Iya hujan ya. Tales. Iya baik. Iya. Berikutnya Majelis Taklim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam. Ini pasukan Persija nih semua. Monggo Ustaz. Lucu temanya. Iya. Silakan. Memang selama ini kan kita nggak tahu santet itu kayak apa. Yang kita ketahui adalah santet itu dilempar dari orang ke orang lain. Itu yang kita Tunggu ketahui. Ustaz, santet itu bahasa mana sih? Aduh, saya juga nggak tahu deh itu. Nggak tahu. Saya ikut-ikutan para dukun aja saya. Ustaz Dukun? Bukan. Oh, bukan. Saya adiknya dukun. Oh adanya Dukun. Kalau gitu masih family Dukun dong ya? Jangan-jangan adanya Dedi Dukun nih. Iya. Santet itu dari satu orang dilempar ke orang lain, apapun bentuknya. Kalau ibu bapak ingin tahu, kita banyak lihat acara santet itu di TV. Di TV nasional tuh santet menyantet tuh kelihatan sekali. Salah satunya memasukkan handphone ke dalam botol plastik minuman ringan itu ya. Nah itu cara santet sebenarnya. Saya tahu tuh caranya. Gimana? Pakai cincin, Ya. dikasih silet, digituin sama dia masukin celup. Iya. Itu cincin, ini HP. Iya, maksudnya HP-nya dimasukin dalam botol. Itu disobek dulu sama dia. Set, Iya. sep. Kan Canggih adanya juga. Dukun. Iya betul. Santet itu dioperasikan melalui mantra-mantra atau teknik tertentu dengan otak. Di mana otaknya kita itu sudah dikuasai oleh makhluk yang namanya jin. Dan jin tersebut memang mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu untuk memasukkan dari benda ke sini ke benda yang lain. Itu salah satu ilmu santet, ini ilmunya. Nah kalau prakteknya adalah memang bisa aja seseorang masukkan ke tubuh seseorang dengan suatu hal yang tidak baik. Entah persoalan politik, entah persoalan jengkel ya. Popularitas. Popularitas, nah kalau popularitas adalah santet yang dimasukkan ke dalam tubuh sendiri itu. Itu santet itu sebenarnya. Masang susuk, minum air kembang, mandi air kembang. Mandi air kembang, minum air putih dimantrain yang banyak-banyak ini loh. Yang dulu lagunya Mbah Dukun itu ya mirip-mirip seperti itu. Dan santet ini menyengsarakan bagi orang yang terkena maupun orang yang mau mengenai. Paling tidak orang yang terkena ini memang bisa aja blingsatan. Walaupun persoalan mati hidup seseorang ini di tangan Allah. Nah yang harus kita ketahui gimana sih caranya santet ini nggak mengenai kita, benar nggak? Ini salah satu yang harus kita ketahui. Yang jelas kemudian bagi yang hobinya menyantet ya saya mengajak ayolah mulai sekarang nggak usah nyantet-nyantet lagi kan gitu. Kalau saya suka makan santet Ustaz. Santet kambing ya itu. Kan hobi itu. Santet kambing namanya ya. Ada umpamanya yang kita ketahui banyak lah. Saya yakin Dai Albar juga hafal ya. Kalau umpamanya dalam forum-forum tertentu, umpamanya dalam lomba-lomba tertentu, nah kan ingat kan sekarang? Lupa. Jadi kalau lomba-lomba tertentu itu sudah yang lomba itu udah nyari gurunya, minta agar dia nomor 1, juara dan sebagainya. Wah akhirnya baca-baca dia ngumpet di dalam lemari gitu. Senyum dia. Bukan saya Bu, Bukan Dai Albar. Memang seperti itu, yang lainnya keliengan, pusing, mutah, mual dan sebagainya ya, sakit, batuk dan sebagainya. Dia tenang aja dia, baca-baca sesuatu. Nah ini sama, ini juga merugikan orang lain.
Nah yang jelas adalah apapun yang dibaca, tetapi yang niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya duniawi, niatnya hanya nafsu, dan itu dipergunakan untuk orang lain, itu semuanya namanya santet. Apapun yang dia baca. Ustaz, seberapa hebat pengaruh santet? Iya, pertanyaan bagus. Seberapa hebat pengaruh santet? Sebenarnya santet ini tidak akan hebat jika iman kita pada Allah Ta'ala kuat. Iman ya. Iman kita menjalankan ketauhidan, ya, apa yang ada dalam Quran kita kerjakan, berbuat baik. Itu kuat, pertama. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik. Nah ini juga kunci.